warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya kali ini akan menjelaskan materi tentang wawasan kebangsaan. Nah, sekarang kita bahas wawasan kebangsaan. Di sini kita akan membahas tentang 4 hal ya. Yang pertama itu adalah makna dari wawasan kebangsaan itu sendiri, kemudian adalah nilai-nilai bela negara, dan kemudian makna dari nasionalisme, dan yang keempat adalah implementasi sikap patriotisme. Nah, apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lihat ada 5 nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah Pancasila, yang keempat rela berkorban, dan yang kelima kemampuan bela negara. Cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita terhadap tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Selanjutnya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perseorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya adalah Pancasila. Ideologi kita warisan dan hasil perjuangan para pahlawan. Sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritif dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah pemersatu keragaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Rela berkorban. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini, yaitu perhelatan SEA Games. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya. Walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja, sebagaimana kita mengetahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsungnya para atlet yang berjuang untuk mengharumkan nama bangsa. Nah, selanjutnya adalah memiliki kemampuan bela negara. Nah, kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah nasionalisme. Nah, nasionalisme dalam arti sempit yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang Chauvisme, contoh zaman pada masa Hitler. Nah, sedangkan nasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Oke, pembahasan kita selanjutnya yang keempat adalah implementasi sikap patriotisme.
Dalam kehidupan keluarga, contohnya adalah menyaksikan film perjuangan, kemudian membaca buku bertema perjuangan, dan pengibaran bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Nah, dalam kehidupan sekolah, contohnya adalah melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Nah, kemudian selanjutnya dalam kehidupan bermasyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Kemudian dalam lingkungan berkehidupan berbangsa, apa nih? Yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, kemudian menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, ya. Itu adalah implementasi sikap patriotisme. Oke, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak materi yang sudah Ibu jelaskan? Jadi, materi tadi ada 4 poin ya. Yang pertama adalah makna dari wawasan kebangsaan. Yang kedua adalah nilai-nilai dari bela negara. Yang ketiga, makna dari nasionalisme. Dan yang keempat adalah implementasi patriotisme. Oke, itu saja materi yang Ibu berikan. Terima kasih, semoga materinya bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, jangan lupa kerjakan tugasnya. Apa itu tugasnya? Coba sebutkan contoh implementasi bela negara untuk kalian sebagai siswa-siswi. Selamat mengerjakan.